Cek. Haleluya seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Saya mengajak kita bangkit berdiri sebentar dan kita dapat salaman satu dengan yang lainnya. Sambil kita mengatakan selamat beribadah. Lempar senyuman yang paling indah bagi Tuhan kita pada hari ini, juga bagi pada sesama kita di tempat ini. Bapak Ibu saudara terkasih, silakan duduk kembali. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini tentang konsisten. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, sekalipun banyak rintangan dan tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Untuk datang di tempat ini pun tadi pasti ada tantangannya, bukan? Ada hujan, ada juga badai. Mungkin kendaraan kita yang agak mogok oleh karena beberapa hari ini hujan. Akan tetapi oleh karena kita sangat mengasihi Tuhan, sehingga kita dapat sampai dengan tempat ini dengan selamat, dengan penuh sukacita. Pada hari ini kita akan diberkati kembali dengan firman Tuhan ini. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita bersyukur buat ibadah Natal Youth pada hari Jumat yang lalu telah berjalan dengan baik. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sekalipun cuaca buruk, hujan, badai tidak menghalangi langkah kita untuk merayakan Natal Youth. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pelayan dan juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir di ibadah Natal Youth. Kita percaya semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan juga kita berterima kasih kepada tim Aser dan juga anak-anak remaja yang telah membersihkan gereja kita. Kita bisa melihat dekorasi, ruangan kita tertata dengan rapi, bersih. Semua oleh karena campur tangan mereka. Kita sama-sama mengucapkan terima kasih tim Aser, terima kasih anak-anak remaja. 3, 2, ya. Terima kasih tim Aser, terima kasih anak-anak remaja. Haleluya. Bapak Ibu saudara terkasih, saya mengundang kita juga pada hari Jumat ini kita akan melaksanakan ibadah Natal umum tanggal 24 Desember dimulai pada pukul 6 sore. Hanya satu kali ibadah saja kita dapat hadir, dan juga pada tanggal 25 Desember kita bernatal bersama dengan keluarga kita, serentak kita lakukan jam 9 pagi di rumah kita masing-masing. Mari kita aturkan mulai dari sekarang siapa yang berdoa, siapa yang memimpin pujian, firman Tuhan dan segala sesuatunya mari kita persiapkan. Sekalipun kita beribadah di rumah kita bukan berarti kita menganggapnya biasa. Amin. Pada saat ini kita akan berkati dengan ayat renungan pada hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bersama-sama kita membacanya. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, happy Sunday GKI Padang. Sebab damai Natal akan menyinari kita semua di tempat ini. Amin. Mari kita siap bersuka cita untuk Tuhan kita. Kita
angkat katakan, sebab kita memuji Tuhan. Yo angkat suaramu, yo angkat suaramu dan sorakan. Ini Natal, Hari ini kita rayakan, ini Natal, bersuka cita, ini Natal, serukan. Yo angkat suaramu, yo angkat suaramu dan sorakan. Ini Natal, hari ini kita rayakan. Ini Natal, bersuka cita. Ini Natal, serukan puja. Juru juru juju, 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 Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang hidup. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Ini kerinduan kami. Dekat denganmu. Selalu bersamamu Tuhan. Mari lingkupi kami dalam naungan sayap-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku dapat dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini kerinduan kami kepadamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu Tuhan, membawa sembah padamu, dan kami katakan kerinduanku, ku katakan kerinduanku selalu memandang wajah-Mu, selalu dekat dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, berdiam diri dalam hadirat-Mu. Sebab ku percaya ada kasih-Mu, sebab ku percaya ada kasih-Mu yang menuntunku. Inilah hatiku, inilah jiwaku, ku persembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Ku persembahkan hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu. Segenap hidupku ku berikan padamu, hanya padamu Tuhan, hanya padamu, hanya padamu. Sebab kebaikan-Mu lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Kau sungguh baik bagiku, ya Yesus yang ada. Ku berseru memanggil-Mu, ku berseru memanggil-Mu. Hanya padamu ku merasakan ketenangan, hanya padamu kami menaikkan pujian. Mari seluruh umat Tuhan, mari GKI sembah Dia, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan, sebab hanya Dia yang layak dimuliakan. Mari ingat kebaikan-Nya, ingat kasih setia-Nya bagi kita. Engkau baik bagiku, sungguh baik bagiku. Oh, di mana ku ada tanpa Yesus, tanpa Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku, Engkau sangat baik bagiku, sungguh baik bagiku. Oh, di mana ku ada tanpa Yesus, Engkau baik bagiku Tuhan.
sampai ku bertemu Yesus, sampai tuntas pertandingan, ingatkan ku lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku hidup mengingatmu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan menaikkan ucapan syukur kita dan juga topik doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir bagi kami di sepanjang minggu ini. Meskipun banyak Tuhan yang kami jalani, yang kami lalui Tuhan di dalam kehidupan kami di setiap harinya, namun kebaikan Tuhan tidak pernah berlalu, kebaikan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Dan sampai hari ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, semua oleh karena kebaikan-Mu yang Kau kerjakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk doa-doa kami yang sudah Engkau jawab Bapa. Kesetiaan daripada seluruh jemaat-Mu di sepanjang tahun ini Tuhan, kesetiaan melayani, kesetiaan mengasihi dan mengikuti Tuhan di sepanjang tahun ini. Bahkan kerelaan jemaat-Mu juga Tuhan yang telah menyediakan rumah mereka sebagai tempat ibadah. Kami bersyukur kepadamu, kami percaya kesetiaan jemaat-Mu Engkau berkati menjadi kebaikan di dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk perjuangan daripada muda-mudimu. Oh Tuhan yang telah berjuang mengalahkan keinginan mereka, berjuang mengalahkan si aku mereka, sehingga mereka memutuskan mengambil Tuhan keputusan yang benar, memilih mengikuti ibadah Natal muda-mudi bersama di tempat ini. Bahkan kami bersyukur 36 jiwa yang hadir dan 3 jiwa baru yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Sungguh kami bersuka cita Tuhan atas pekerjaan-Mu bagi ibadah kami, bagi semua kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini juga kami datang Tuhan merendahkan hati kami. Kami menaikkan doa kami, berdoa bagi keamanan seluruh gereja-gereja-Mu di Indonesia Tuhan, yang akan merayakan malam Natal dan juga Natal Tuhan. Kau hadir bagi seluruh gereja-gereja-Mu, Kau memimpin ibadah seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan. Kau yang melawat Tuhan, Kau yang menguduskan, Kau yang memberikan keamanan bagi seluruh gereja-gereja-Mu di setiap daerah-daerah di tengah-tengah bangsa ini, di mana gereja-Mu ada keamanan yang Tuhan berikan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan, sehingga gereja-gereja-Mu selama mengadakan malam Natal dan juga Natal Tuhan benar-benar menemukan Tuhan Yesus pribadi-Mu di dalam ibadah mereka. Tidak ada penyerangan, tidak ada hal-hal yang buruk terjadi bagi gereja-gereja, tidak ada aksi-aksi teroris Tuhan yang menyerang gereja-gereja Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau memakai Tuhan pemerintahan, baik itu pusat dan juga daerah-daerah di tengah bangsa kami, untuk mereka dapat ikut serta Tuhan Yesus memberkati seluruh gereja-gereja-Mu. Demikian juga aparat-aparat keamanan yang berjaga-jaga bagi gereja Tuhan, mereka dapat Tuhan berjaga dengan sukacita, dengan senang hati. Hikmat Tuhan yang akan memimpin mereka, sehingga melalui Tuhan Yesusku, oh Tuhan Yesus campur tangan mereka, gereja-gereja muda Tuhan dapat Tuhan melakukan ibadah dengan aman, dengan oh Tuhan nyaman. Terima kasih Tuhan, bahkan tidak henti juga kami memberkati kota kami, di mana Tuhan Yesusku cuaca yang tidak menentu yang terjadi di kota kami, hujan deras yang melanda kota kami berlarut-larut Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Kau yang memiliki kuasa atas seluruh alam ciptaan-Mu, baik atas lembah perbukitan Tuhan, baik atas daratan, laut, udara dan juga darat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus tidak terjadi bencana-bencana alam yang besar yang melanda kota kami, dan kuasa-Mu Tuhan Yesusku yang menaungi seluruh kota kami Tuhan. Berkati masyarakat Tuhan Kota Padang, Sumatera Barat, supaya mereka pun ikut serta mengambil bagian Tuhan. Oh Tuhan, dengan adanya cuaca yang buruk ini, tidak mereka Tuhan Yesusku keluar Tuhan dari rumah mereka dengan Tuhan sembarangan, tetapi mereka dapat berjaga-jaga. Mereka Tuhan Yesusku memberkati lingkungan mereka juga. Mereka Tuhan menjaga kebersihan lingkungan mereka, sehingga tidak terjadi bencana banjir yang melanda Tuhan rumah-rumah tinggal mereka Tuhan. Kami serahkan seluruh gereja-gereja
gereja-gerejamu yang ada di kota ini, supaya semua boleh berdiri, Tuhan mengangkat tangan menjadi penjaga bagi kota kami, untuk Tuhan Yesus menurunkan kerajaan-Mu, menurunkan Tuhan damai sejahtera-Mu atas kota kami. Kami serahkan Tuhan perlindungan-Mu bagi kota kami. Kami percaya kepadamu pemerintahan kota kami juga, bahkan juga Tuhan pihak-pihak BMKG, Tuhan mereka yang bertanggung jawab melaksanakan tugas mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun mereka, sehingga mereka Tuhan memiliki pengarahan dan memberikan arahan yang benar kepada masyarakat dengan Tuhan Yesus, Tuhan terkait Tuhan cuaca buruk di kota ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak pekerjaan-pekerjaan kuasa-kuasa roh jahat, segala penyerangan-penyerangan, aksi-aksi teroris. Tinggalkan ibadah seluruh gereja-gereja di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus pengeboman tidak berkuasa. Tinggalkan di dalam nama kerusuhan, penutupan gereja. Tinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus cuaca buruk, bencana-bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, badai. Tinggalkan kota kami di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku Tuhan. Engkau sungguh baik bagiku. Ada tanpa Yesus. Engkau baik bagiku. Engkau baik bagiku. Sungguh baik bagiku. Oh, dimanapun ada tanpa Yesus, tanpa Yesus. Sebab Kau baik bagiku Tuhan, Kau teramatkan bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap Tuhan, Kau tetap Engkau baik bagiku Tuhan, selamanya. Engkau baik bagiku, sungguh baik bagiku. Oh, di mana ku ada tanpa Yesus, sebab kami tak bisa tanpa-Mu. Oh, di mana ku ada tanpa Yesus, tanpa Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berikan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih sudah mengingatkan kami kembali pada siang hari ini, bahwa di manakah kami ada tanpa kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah mengingatkan bahwa Engkau baik, bahwa Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Bukan karena musimnya sedang baik, tetapi karena memang pribadi-Mu adalah pribadi yang baik. Dan kami menghargai dan kami menghormati pribadi-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali bahwa hanya karena kehadiran-Mu, hidup kami menjadi berarti, masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu kami boleh beribadah di tengah-tengah musim yang masih belum menentu, di dalam musim yang tidak mudah bagi kami. Namun kami bersyukur karena ada kesempatan selalu bagi kami untuk beribadah. Dan dengan iman kami percaya bahwa di dalam waktu kami beribadah ini, kami temukan kasih-Mu kembali.
Kami temukan wajah-Mu, dan kami temukan kekuatan yang mengalir melalui firman-Mu saja. Saat ini kami mau dengarkan firman, Tuhan berkatilah baik saya yang berbicara, maupun semua jemaat yang mendengarkannya. Firman-Mu, satu-satunya kekuatan untuk mengubahkan cara berpikir kami. Tidak ada satupun kami yang sudah sempurna. Oleh sebab itu kami perlu firman-Mu untuk memberikan sudut pandang yang lebih baik akan kehidupan ini. So bantu kami Roh Kudus. Open up our eyes, open up our hearts. Sehingga setelah kami pulang, setelah kami kembali kepada kehidupan kami masing-masing, kami tidak balik dengan cara yang lama, tetapi ada cara hidup yang lebih baik yang tertanam dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari bicaralah bagi pribadi lepas pribadi. Hanya pengajaran-Mu saja Tuhan yang mengambil tempat pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dan kami mengucap syukur, dan mari sama-sama yang percaya berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please take a seat, silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Boleh sapa sekali lagi kiri kanannya, berikan senyuman. Saya percaya setelah kita memuji menyembah Tuhan, ada raut wajah yang lebih baik lagi pastinya pada siang hari ini. Haleluya. Selamat siang semuanya. Haleluya. Dan selamat datang juga di ibadah yang kedua di GKI Padang. Ini adalah minggu yang ketiga di mana kita belajar pada bulan Desember ini mengenai konsisten. Konsisten artinya tidak berubah. Tidak sekali panas, sekali dingin, tidak sekali semangat lalu kemudian putus asa, tidak sekali beriman lalu kemudian tanpa harapan, tidak sekali maju lalu sekali mundur, namun konsisten artinya tetap sama, tidak berubah-ubah. Dan sepanjang tahun ini kita banyak mendengar firman Tuhan mengenai tujuan. Ada kurang lebih 12 subtema yang kita bahas. Setiap bulannya sampai pada tema yang terakhir pada tahun ini yaitu mengenai konsisten. Sebelum itu saya juga mau bahas minggu ini karena minggu ini sungguh luar biasa bagi kita semua pastinya. Minggu ini penuh firman dan minggu ini kita lihat hujan luar biasa ya di kota kita, luar biasa nggak menentu dan tidak hanya luar biasa derasnya tapi luar biasa juga tidak menentu. Saya pribadi merasakan bagaimana ada kekuatan di dalam suatu kesatuan. Ada banyak momen dalam hidup kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tidak hanya karena keraguan, tapi mungkin juga karena ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah di dalam waktu yang seperti itu sebabnya kita bersyukur bahwa Tuhan menempatkan kita di dalam suatu komunitas. Gak usah dulu bicara dalam satu gereja, tapi Tuhan tidak pernah memberikan kita proses kelahiran sebatang kara. Itu sebabnya Yesus pun pada waktu lahir, Allah memilih suatu keluarga. Tidak harus keluarga yang terkenal, atau punya jabatan, atau bermartabat. Tapi ada keluarga yang mau menjadi perantara bagi kelahiran Yesus. Dan kita lihat kelahiran Yesus pun bukan seolah seperti kelahiran seorang anak raja yang ya ada tarian, pesta, ada gegap gempita. Karena memang yang bersorak, yang menari bukan dunia, melainkan sorga. Dan ketika Yesus lahir, ada orang-orang yang dikumpulkan, tidak hanya Yusuf dan Maria, namun juga tentunya orang yang ada di penginapan di palungan tersebut. Dan tidak hanya itu, tentunya juga ada orang Majus dan juga para kaum gembala. Dan setiap kelahiran Yesus sifatnya mengumpulkan, bukan mencerai-beraikan. Dan gak hanya pada waktu kelahiran Yesus loh Bapak Ibu Saudara, setiap kelahiran di dunia ini pun sifatnya mempersatukan. Dan ada momen memang dalam hidup ini kita gak mudah untuk mengambil keputusan. Seperti pada waktu hari Jumat ketika Natal Youth mau dilakukan. Ya banyak pertimbangan sebagai saya pribadi lah. Banyak pertimbangan apakah ini akan tetap berlanjut atau pending lagi. Sudah sekali dipending, sudah sekali di reschedule. Yaitu harusnya tanggal 10 dan kemudian di reschedule ke tanggal 17 karena kebanyakan ada yang ujian UAS. Dan banyak
pembicaraan diskusi yang alot di grup WhatsApp, bagaimana ya gitu. Tanya siapa yang banjir. Dan mereka mulai menjabarkan keadaan-keadaannya. Di rumah A ada yang banjir, di rumah B ada yang banjir. Kemudian Tuhan berikan hikmat bagi saya, coba tanyakan sama mereka, bagi yang daerah lebat, bagi yang banjir, apakah mereka memang tetap berencana untuk datang? Lalu saya sampaikan, lalu kemudian mereka bilang, walaupun hujan, walaupun banjir, mereka memang tetap akan menembus hujan tersebut. Menembus dengan menggunakan mantel pastinya, bukan menembus kayak pelor gitu, atau lewat di tengah-tengah hujan. Ya. Dan kemudian ada yang katakan kami juga akan naik gokar. Oh, tapi itu pun belum cukup bagi saya pribadi untuk menguatkan, untuk mengambil keputusan. Karena saya pikir, melihat prediksi yang terjadi, bagaimana kalau nanti 8:30 hujan lebat? Bagaimana mereka pulang? Sebenarnya nggak masalah, bagi saya pribadi pun nggak masalah untuk memesan seperti gokar ataupun Maxim untuk membawa mereka pulang, it's okay. Tetapi apakah nanti orang tuanya mengizinkan, bagaimana kondisi mereka pulang? Ada banyak pertimbangan di dalam pikiran saya. Bahkan sekitar jam 5 saya sampaikan kepada ibu, saya katakan, Mak, saya kayaknya bulat untuk mengundurkan lagi yang hari ini. Terus ibu pun bilang, oke, kalau itu keputusanmu nggak masalah. Enggak berapa menit setelah saya mengambil keputusan itu, Bapak Ibu Saudara, muncul lagi chatting di grup, Bang, si Anu sudah di gereja, si Anu, si A, si B, si C. Yang saya tahu bahwa mereka ke gereja pasti dengan motor, bukan dengan mobil. 3 orang, lalu 4 orang, 5 orang, sampai kemudian 8 orang sudah ada di gereja. 8 orang itu belum 50% dari yang datang. Biasanya kita ngambil keputusan kalau di voting sudah lebih dari setengah. Ya, Bapak Ibu Saudara, tapi ini belum setengah yang datang. Tapi karena ada orang yang bergerak, itu akan mengalahkan segala keraguan. Firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita bisa beriman akan cuaca yang lebih baik. Tapi pertanyaannya, bagaimana bila cuacanya tidak tambah baik? Akankah kita tetap bergerak atau kita pending? Namun ketika iman saya penuh pertimbangan, ada orang lain yang Tuhan pakai, yang even mereka bukan pelayan di dalam gereja, tapi Tuhan pakai mereka untuk memberikan jawaban, untuk memberikan sinyal kepada kami para pelayan, ibadah ini mesti tetap langsung. Bahkan tadi pagi pun hujan deras, Ibu sampaikan juga di grup pelayan, ayo kita berdoa. Bukan berdoa supaya cuaca baik, ya banyak orang juga butuh air ya Bapak Ibu Saudara. Tanah ini pun butuh air, PDAM pun butuh air. Dan hujan adalah salah satu sumber daripada air tersebut. Dan planet ini, bumi ini perlu keseimbangan bukan? Gak harus kemarau terus. Selain kemarau tentu ada musim hujan. Dan Ibu sampaikan untuk beriman tidak menengking, menolak. Karena belum tentu hujan itu pekerjaan setan. Mungkin kalau kita tengking, dia pun bilang, saya belum kerja, udah diusir katanya. What's going on ini ada apa yang terjadi? Gue aja belum kerja loh katanya. Ibu sampaikan mari kita doakan keberangkatan umat Tuhan, kita doakan supaya mereka aman di jalan, mari kita satukan hati. Di situ Bapak Ibu Saudara saya mendapatkan hikmat bahwa kesatuan hati bukan hanya untuk memecahkan masalah, tetapi lebih lagi kesatuan hati diperlukan untuk melewati sebuah masalah. Apakah nanti masalah itu segera selesai atau takes time yang lebih lama untuk cepat selesai, tapi sepanjang ada kebersamaan, sepanjang ada kesatuan hati, kita bisa berjalan bersama di tengah-tengah masalah tersebut. Dan untuk berjalan di tengah-tengah itu, kita nggak bisa berjalan seorang diri. Kita perlu Yesus, kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus, dan kita perlu teman. Kita perlu keluarga kita, teman gereja, teman rohani, komunitas kita. Dan saya percaya itu semua sudah Tuhan siapkan bagi kita. Jadi kesatuan bukan supaya masalahnya cepat selesai, tapi supaya kita berani berjalan di tengah-tengah masalah. Karena tidak ada pemecahan masalah tanpa kita berani berjalan melewati masalah tersebut. Nah itu berkat sepanjang 1 minggu. Sebenarnya 1 minggu ini penuh berkat. Gak hanya berkat karena firman Tuhan, tapi bagi saya pribadi banyak yang mengajari bagaimana kalau kita bersatu. Tidak ada yang terlalu sukar dan tidak ada yang mustahil bagi Yesus Tuhan kita.
Haleluya. Dan kita akan mau bahas firman Tuhan pada hari ini. Nah, saya percaya kita siap untuk belajar sesuatu apa yang mau Roh Kudus sampaikan. 1 tahun kita belajar mengenai tujuan. Bagaimana kita diarahkan untuk mengejar, untuk chasing for tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukan tujuan kita, tapi tujuan Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang mengejar tujuan Tuhan, bukan mengejar tujuan kita. Salah satu indikatornya, salah satu cara untuk mengetahuinya adalah, kalau dalam kehidupan yang sedang kita jalani pada hari ini, membuat kita semakin kenal karakter Tuhan. Kenal kasih sayangnya, kenal pengampunannya, kenal kebaikan hatinya, kenal panjang sabarnya, kenal berkatnya, kenal janjinya. Kalau itu yang semakin kita kenal, maka kehidupan yang sedang kita jalani sedang mengejar tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau justru kehidupan yang kita jalani, kita makin gak kenal Tuhan, kita makin rasa jauh dari Tuhan, kita makin rasa kita jalan seorang diri, atau kita makin rasa kayaknya Tuhan gak serta dengan kita, besar kemungkinan kita sedang menjalani hidup yang penuh dengan tujuan sendiri. Setiap tujuan yang datang dari Allah, pastinya akan menuntun saya dan saudara untuk bersandar penuh kepada Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bagi setiap orang, Tuhan punya janji. Bagi yang sudah kenal Dia maupun yang belum kenal Dia. Bagi yang sudah lahir baru maupun yang belum lahir baru. Bagi setiap orang Tuhan punya janji. Tuhan gak janji bagi orang tertentu saja, tapi bagi setiap kita pribadi, Tuhan memiliki janji bagi kita. Bukan hanya janji keselamatan, bukan hanya janji berkat, tapi lebih lagi janji penyertaannya dalam kehidupan kita. Dan Allah yang kita kenal adalah Allah yang menepati janjinya, bukan? Allah yang kita sembah adalah Allah who fulfill His promise, yang memenuhi, yang menepati janjinya. Ada banyak kisah dalam Alkitab yang bicara mengenai Allah dan janjinya. Bahkan sebagian besar isi Alkitab ini adalah mengenai Allah dan janjinya. Janji Allah kepada Abraham tentang keturunan. Janji Allah kepada Hana mengenai Samuel. Kemudian janji Allah kepada bangsa Israel melalui Musa dan Yosua. Janji Allah akan pengangkatan hidupnya kepada Yusuf. Dan ada banyak janji lainnya. Kurang lebih dari 4 kisah yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara, ada satu benang merah loh, ada satu kesamaan dari kisah tersebut. Ada satu kesamaan. Caranya mungkin beda-beda, tetapi ada satu kesamaan. Di mana penggenapan janji tersebut terjadi justru di momen akhir penantian mereka. Bisa dikatakan pemenuhan janji itu terjadi ketika mereka sudah nggak lagi mengharapkan janji itu. Atau ketika mereka sudah lupakan janji itu. Lihat, ketika Abraham menantikan Ishak, bahkan dia usianya sudah lewat. Tidak mungkin lagi untuk melahirkan bagi Sarah. Lihat ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan sampai Musa mati pun mereka masih belum menginjakkan tanah Kanaan. Lihat bagaimana Yusuf. Dia harus melewati naik dan turun. Diberikan mimpi yang indah lalu kemudian dibuang. Setelah dibuang diangkat menjadi budak di rumah Potifar. Diangkat menjadi kepala pelayan, dipercayakan, lalu masuk penjara lagi. Di penjara menerjemahkan mimpi, kejadian mimpinya terjadi, dilupakan. Kemudian akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Bahkan Hana sendiri, bertahun-tahun setiap kali mereka datang ke rumah Tuhan, dia harus menangis.
Karena dia melihat bagaimana Elkana suaminya memberikan bagian yang lebih banyak kepada Penina dan anak-anaknya. Karena Tuhan menutup kandungan Hana. Dan ketika mereka sudah tidak berharap lagi akan janji itu, justru di sana Allah menggenapi janjinya. Itu suatu benang merah yang unik Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita belajar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memegang janjinya. Bisa saya katakan bahwa Allah kita konsisten akan janjinya. Konsisten. Isi janjinya tidak berubah dan pemenuhannya pun tidak berubah. Mazmur 12 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa janji Tuhan teguh dan dapat diandalkan. Seperti perak murni yang diuji di dalam api. Janji Tuhan teguh dan dapat diandalkan. Kalau berbicara ada satu yang teguh dan dapat diandalkan, berarti ada tantangan. Kita tahu sesuatu itu teguh. Kita tahu misalnya suatu pondasi itu kokoh kalau ada bencana. Benar bukan? Kita nggak bisa bilang, wah rumah ini kokoh, tapi dia belum pernah lewati bencana. Dia belum pernah lewat gempa bumi ataupun dia belum melewati bencana lainnya. Kita nggak bisa bilang, kalau ada misalnya yang bilang, oh jam ini tahan air. Di brand dengan water resistant misalnya, sekian ATM, sekian tekanan. Tapi kita nggak pernah bawa dia berenang. Bahkan ketika kita bawa berenang kita pun takut, ini masuk air nggak ya? Masuk air nggak ya? Tahan air nggak ya? Justru kita yakin bahwa itu tahan air, bukan hanya karena brandnya, tetapi karena memang kita sudah bawa ke dalam air. Amin. Janji Tuhan teguh, bukan karena enggak diuji, karena memang sudah diuji. Dan sudah terbukti bahwa janji Tuhan teguh dan dapat diandalkan. Sama-sama kita katakan teguh dan dapat diandalkan. Sehingga perjalanan yang kita laluin untuk menemukan, untuk sampai di penggenapan janji itu, perjalanan itu bukan untuk menguji janji itu. Oke? Perjalanan yang kita lalui untuk menemukan janji Tuhan bukan untuk menguji janji itu. Karena Mazmur 12 ayat 7 berkata bahwa seperti perak murni yang diuji di dalam api. Janji Tuhan itu sudah teruji. Yang diuji bukan janji Tuhan lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi yang diuji adalah apa yang sedang kita pegang dalam mengejar janji tersebut. Yang sedang diuji, tujuan daripada perjalanan itu adalah menguji apa yang sedang kita pegang. Ini menjadi judul firman Tuhan pada hari ini. Apa yang sedang engkau pegang? Itulah tujuan daripada perjalanan yang sedang kita lalui. Kita lihat bagaimana semua tokoh-tokoh Alkitab, ketika mereka menantikan janji Tuhan digenapi, mereka harus masuk ke dalam fase-fase yang sulit dalam kehidupan mereka. 1 Samuel 1 ayat 7, tentang bagaimana Hana dalam menantikan Samuel. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dengan kata lain, sehingga Hana merajuk. Kalau wanita nangis dan gak mau makan, itu bukan sedang diet namanya. Itu sedang merajuk. Ya. Kecuali dia cuma gak mau makan, mungkin diet. Tapi kalau udah nangis dan gak mau makan, itu namanya merajuk. Hatinya memberontak. Dan itu terjadi setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Bayangkan, orang pergi ke rumah Tuhan, orang pergi ke gereja untuk ngejar sukacita kan. Orang datang dengan muka murung, datang ke gereja. Pulang dari gereja biasanya mereka, apa? Oh banyak berarti yang pulang gereja gak sukacita berarti. Mereka pulang gereja, sukacita. Tapi setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, dia memiliki trauma.
mungkin dalam perjalanan mereka menuju ke rumah Tuhan, dia mungkin nanti dihina enggak ya, dihina enggak, dihina. Aduh. Mungkin sepanjang perjalanan itu aja yang nanti menjadi pertanyaan dalam dirinya. Saya nanti bakal disakiti enggak? Pulang nanti aku nangis enggak? Ketika orang datang ke rumah Tuhan untuk menyampaikan bebannya dan pulang dengan sukacita, dia datang dengan satu trauma. Karena setiap kali dia pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hati Hana. Apa Tuhan tidak melihatnya? Apa Tuhan buta lalu kemudian biarkan itu terjadi? Bahkan bahkan Imam Eli pun datang kepada Hana, bukannya menghibur Hana. Yang dia katakan, hai wanita, sadarlah engkau dari mabukmu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, lalu mungkin ada yang penuh Roh Kudus, berbahasa lidah, lalu gembala sidang atau kakak rohani datang. Dek, jangan kesurupan di gereja. Apa rasanya? Mungkin sejak hari itu kita bilang, saya gak akan lagi penuh Roh Kudus di gereja. Saya gak mau lagi bahasa lidah di gereja. Dia sedang mengungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan dengan mulutnya komat kamit. Eli datang lalu katakan, hei, sadarlah engkau dari mabukmu. Lalu dia katakan, Tuhan, aku gak sedang mabuk. Aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Baru dia cerita bahwa dia mengharapkan, mendambakan seorang anak dari rahimnya. Dan dia bukannya gak tahu bahwa Tuhan menutup kandungannya. Dan kemudian Eli berkata bahwa dia akan melahirkan. Dan anak yang dilahirkan itu akan menjadi hamba Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Trauma-trauma, masalah, hinaan dari Penina. Kenapa Tuhan? Bukan Tuhan tinggal diam. Dan kita lihat bagaimana uniknya doa Hana. Mungkin saya nggak akan bahas lebih dalam tentang doa Hana. Tapi salah satu yang unik dari doa Hana, dia bisa saja bilang begini. Dia tahu Tuhan menutup kandungannya. Dia bisa bilang, Tuhan sebagaimana engkau tutup kandunganku, tutup juga mulut Penina. Bisa nggak? Lebih simpel kan? Lebih simpel Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak. Dia tetap berdoa akan apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Dan hal itu diizinkan Tuhan terjadi bukan untuk menguji janji Tuhan. Karena sekali Tuhan berjanji dia pasti menepatinya. Tetapi perjalanan itu diizinkan Tuhan terjadi untuk menguji apa yang sedang dia pegang. Dan apa yang sedang kita pegang. Kita semua punya janji Tuhan, masing-masing kita. Tuhan gak hanya janji sama orang-orang khusus saja. Nah, di dalam perjalanan itu, apa yang sedang kita pegang? Ada 3 hal yang akan kita hadapi dalam perjalanan tersebut Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah waktu atau durasi. Bukan hari ini kita temukan janji Tuhan, besok langsung terjadi. Ya kan? Ada waktu untuk mencapainya. Apalagi yang kita temui yang kedua, ujian dan pencobaan. Itu pasti terjadi. Kita lihat bagaimana bahkan Abraham pun sempat menyerah dan mengatakan, ya udahlah Tuhan, Ismail saja engkau akui sebagai keturunanku. Dan dia udah gak harap lagi sama janji Tuhan bagi dia dan Sarah. Ujian dan pencobaan. Yang ketiga yang akan dihadapi adalah orang-orang. Seperti Hana menghadapi Penina. Kita pun akan hadapi orang-orang dalam menantikan janji Tuhan. Nuh ketika membangun Bahtera. Dia bangun Bahtera di bukit, di tanah kering. Ketika orang membangun Bahtera dekat dengan laut, dia membangun Bahtera bahkan di darat. Dan setiap orang yang melihatnya mengatakan bahwa dia gila. Ya wajar, karena dia bangun Bahtera di darat. Di mana mungkin pada waktu itu belum ada crane, belum ada kayak pengangkat berat, ada kayak truk yang panjang untuk bisa bawa itu Bahtera ke laut. Tapi Tuhan sudah buat janji sama dia.
Dan dia hadapi orang-orang, kita pun hadapi orang-orang yang mungkin akan menghina apa yang sedang kita kejar pada hari ini. Yang sedang meremehkan apa yang sedang Tuhan janjikan kepada kita. Karena seringkali apa yang Tuhan janjikan selalu bertentangan dengan pikiran manusia. Kebanyakan orang pasti menantikan janji Tuhan, sukses, berhasil, kaya. Padahal janji Tuhan jauh lebih dalam dan jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih dalam dan jauh lebih besar daripada itu. Dan seringkali itu gak masuk di pemikiran manusia. Saya yakin Nuh pun ketika membangunnya, dia pun pasti meragukan dirinya sendiri. Ya kan? Ini apa sih yang sedang saya lakukan? Apa yang sedang saya perbuat? Tapi karena sudah kepalang tanggung, sudah jalan itu proyek, ya dia nggak bisa mundur. Dia nggak bisa mundur. Bahkan tahu nggak bahwa janji Tuhan mengenai turunnya hujan, turunnya air bah, itu terjadi ketika dia tutup pintunya. Seolah-olah firman Tuhan berkata kalau dia nggak tutup pintunya, hujan itu nggak akan terjadi. Jadi seringkali janji Tuhan terjadi di ujung-ujung akhir penantian kita. Ketika kita nggak lagi berharap, bahkan ketika kita lupa akan janji Tuhan. Dan memang ketiga hal tersebut diperhadapkan. Waktu, ujian, pencobaan, dan orang-orang itu diperhadapkan kepada kita. Bukan untuk menguji janji Tuhan, tetapi untuk menguji apa yang sedang kita pegang. Amin. Boleh katakan kiri kanannya, menguji apa yang sedang kamu pegang. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena iman, maka Abraham dapat melewati waktu, ujian dan pencobaan serta orang-orang dan menemukan penggenapan janji itu terjadi dalam kehidupannya. Iman adalah kacamata yang paling tepat untuk bisa berjalan menuju apa yang Allah janjikan. Karena secara normal, kita lebih sensitif sama indera kita. Kita lebih sensitif dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita rasa. Mata Hana melihat bagaimana Penina banyak sekali punya anak. Mata Yusuf melihat bagaimana juru minuman diangkat kembali menjadi juru minuman raja. Mata Abraham melihat bagaimana Allah memberkati kandungannya Hagar, bukan kandungannya Sarah. Dan secara normal manusia pasti lebih sensitif dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia dengar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara melewati tiga hal yang akan terjadi, yang akan kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita, atau yang sedang kita hadapi. Mungkin kita sedang hadapi waktu yang lama, sedang hadapi ujian dan pencobaan, mungkin sedang hadapi orang-orang di sekitar kita. Untuk menghadapi itu perlu iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dan iman adalah bukti. Dasar dan bukti. Dasar atau kita sebut juga sebagai pondasi, ini pernah kita bahas pada sesi sermon sebelum-sebelumnya. Dasar itu memegang peranan paling penting dari suatu bangunan. Tanpa dasar yang kokoh, atau kita sebut suatu dasar yang lemah, maka secantik apapun, seelegan, semewah apapun bangunan, maka bangunan itu menjadi bangunan yang kuat atau yang lemah. Yang lemah. Karena kekuatan dari bangunan itu terletak pada dasarnya. Dasar adalah pegangan dari bangunan. Kemana bangunan itu mencengkeram? Ya ke dasarnya.
Kalau dasarnya adalah pasir, maka ketika datang air, ketika datang hujan lebat, maka surutlah pasir itu. Dan sehebat apapun bangunannya, pasti akan hancur. Tapi kalau dasarnya adalah batu, sumpama firman Tuhan tadi pagi ibadah pertama dikatakan tetap tinggal dalam firman. Kalau dasarnya adalah batu, walaupun datang hujan lebat, banjir, apakah akan surut? Tidak. Tidak. Mungkin bangunannya bisa bocor, mungkin bangunannya bisa lembab, tapi nggak akan hancur. Karena bangunan itu memegang kepada dasar yang kokoh. Maka penting sekali bagi kita pada hari ini untuk di akhir tahun seperti ini, untuk menguji apa yang sedang kita pegang pada hari ini. Dasar yang sedang kita pegang pada hari ini. Itu sebabnya Ibrani 11 ayat 11 berkata, karena iman. Bukan karena janji itu sendiri, tapi karena iman. Bukan karena kondisinya, kata Ibrani. Bukan karena berkat-berkatnya, tetapi karena iman. Karena iman, maka Abraham sampai kepada janji itu. Bukan karena janji itu sendiri, tapi karena iman. Bahkan dikatakan kalau kita lihat dalam Ibrani 11 tadi, saudara-saudara, bahwa walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Tahukah, Abraham menganggap Tuhan setia bukan ketika janjinya digenapi. Tetapi Abraham menganggap Allah setia bahkan sebelum janji itu digenapi. Kesetiaan Tuhan bukan kita amenkan ketika janji itu datang. Tapi kesetiaan Tuhan justru kita lihat ketika perjalanan itu kita lewati. Amin. Suatu ketika bangsa Israel bersungut-sungut. Dia bilang, lihatlah Musa, udah puluhan tahun. Lihatlah, kita belum ganti sepatu. Lihatlah, tiap hari kita makan mana, orang itu makan daging. Lihatlah, selalu gitu. Lihatlah, kita ini. Lalu Tuhan katakan apa? Bangsa ini tegar tengkuk dan degil hati. Tidakkah mereka lihat 40 tahun di sana, bahkan kasut mereka pun tidak hancur. 40 tahun, saya aja dulu SD 1 tahun ganti sepatu karena udah nganga. Ya 2 tahun lah kadang-kadang. Ini 40 tahun. Dan mereka lewat padang gurun loh. Kita kan ke SD dulu gak lewat padang gurun ya. Itu pun bisa nganga. Ya kan, harus diganti. Ini 40 tahun dan kasutnya tidak menjadi rusak. Kesetiaan Tuhan bukan karena dagingnya tiba. Kesetiaan Tuhan bukan karena tanah Kanaannya terlihat. Kesetiaan Tuhan justru karena pemeliharaannya dalam perjalanan menuju janji itu. Dan butuh iman untuk melihat kesetiaan Tuhan. Amin. Kita bukan butuh iman untuk melihat janji itu, tapi kita butuh iman untuk melihat kesetiaan Tuhan. Supaya iman kita enggak berdasar kepada hal yang salah. Karena kalau janji itu mungkin akan digenapi suatu ketika nanti. Tapi kalau kesetiaan Tuhan itu terjadi setiap hari. Kalau janji itu digenapinya mungkin suatu saat nanti. Apakah janji itu? Mungkin bagi usaha kita, janji bagi keturunan kita, janji bagi jodoh kita, janji bagi karir kita, atau apapun itu. Itu kan gak terjadi tiap hari bukan? Tiap hari gak terjadinya. Tiap hari orang berjodoh gitu. Hari ini kamulah jodohku, besok kamu lagi jodohku. Banyak ya jodohnya. Terus dia mulai buat pilihan siapa yang mau dinikahi. Tetapi yang terjadi setiap hari adalah kesetiaan Tuhan. Dan butuh iman untuk bisa melihat kesetiaan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan iman membuat kita bisa melihat dan merasakan kesetiaan Allah dalam melewati perjalanan menuju apa yang Ia janjikan. Oleh sebab itu apa yang sedang kita pegang pada hari ini? Yeremia 17 ayat 5.
Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada 3 pegangan yang salah yang Yeremia jabarkan di dalam kitab ini. Yang pertama, orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini pegangan yang salah. Dan saya percaya bahwa masing-masing kita pasti pernah melewati fase ini. Pasti pernah melewati fase ini. Mengandalkan manusia. Pada dasarnya, manusia itu berubah-ubah. Ya kan? Hari ini dia janji, besok bisa lupa. Dan kalau manusia yang kita andalkan, gak heran kalau kita kecewa. Yang saya katakan, kalau manusia yang kita andalkan, tidak heran kalau kita kecewa. Tidak heran. Karena manusia itu berubah-ubah. Yang kedua, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin ada kita yang pernah bangga akan talenta yang kita punya, akan pencapaian yang kita punya. Saya, mungkin ada saudara-saudara yang di sini yang pernah bangga akan apa yang dia capai dalam hidupnya. Akan kekuatannya, akan bakat, akan talenta. Mungkin dia gak hanya punya 1-2 talenta, mungkin 5 talenta. Dan dia bangga akan hal itu. Namun sadarkah kita, berapa lama talenta itu bertahan? Pada suatu momen, pada suatu saat, pada suatu ketika, kekuatan kita pasti akan menemui kelemahannya. Karena masing-masing kekuatan kita punya titik lemah. Amin. Masing-masing kekuatan kita punya titik lemah. Musa dikenal sebagai seorang tokoh yang panjang sabar. Bahkan firman Tuhan berkata, gak ada yang lebih panjang sabar dari Musa. Itu kekuatan Musa, panjang sabar. Tapi ketika dia turun dari gunung setelah mendapatkan 10 hukum Taurat, dan dia melihat bagaimana bangsa Israel menyembah anak lembu emas, dan Harun mengiyakannya, orang yang paling panjang sabar pun bisa marah. Dan dia menghancurkan loh batu itu. Seberapa kuat sih kita? Hari ini mungkin kita bisa katakan, oh this okay, I'm okay. Kamu kan begini, kamu kan baru ada masa, I'm fine, thank you, I'm fine, I'm doing good. Tapi mau berapa lama sih kita bangga akan itu? Setiap kekuatan kita akan menemukan momen di mana menemui titik lemahnya. Dan kalau itu yang menjadi pegangan kita, Bapak Ibu Saudara, itu pasti akan berakhir. Yang ketiga, pegangan yang salah adalah hati yang menjauh daripada Tuhan. Menjauh daripada Tuhan bukan harus melakukan dosa besar, perzinahan, percabulan, iri hati, dengki, bukan. Dengan kita lari dari tujuan Tuhan, itu pun sudah menjauh daripada Tuhan. Kita lihat seperti contohnya Yunus. Yunus 1 ayat 1-3. Yunus 1 ayat 1-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi. Setelah Yunus naik ke kapal itu, bukan berkat yang terjadi, malah sial. Kapal itu terombang ambing, bahkan hampir hancur. Semua orang berseru-seru memanggil nama Tuhan mereka masing-masing. Dan kemudian hebatnya lagi, dia tidur di bawah. Nah, koda kapal datang, woi
Orang sudah memanggil nama Tuhannya masing-masing dan Anda masih bisa tidur. Are you sick? Katanya. Mungkin Anda demam katanya. Lalu mereka buang undi dan ditemukan. Undi itu jatuh kepada Yunus. Lalu orang tanya, apa yang sudah kamu perbuat? Hati yang jauh daripada Tuhan bukan harus kita melakukan dosa yang besar. Tidak. Tetapi dengan hidup di luar daripada tujuan Tuhan. Di luar dari purpose-nya, di luar dari calling-nya Tuhan akan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, itu pun sudah menjauh daripada Tuhan. Dan setiap kali kita menjauh daripada Tuhan, malapetaka mengintai kita. Tapi ada kabar baik. Kalau kita lihat cerita Yunus, malapetaka yang mengancam mereka, tujuannya bukan menghancurkan. Sudah berhari-hari kapal itu didera badai, tapi kapalnya nggak tenggelam. Kita dengarkan, jangankan badai berhari-hari ya, kadang badai beberapa jam aja kita dengar ada kapal yang karam. Ini mereka sudah melewati beberapa hari dalam badai, dan kapal itu tidak hancur. Karena Tuhan mau pakai malapetaka atau masalah yang terjadi untuk mengembalikan kita kepada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bukan membinasakan kita. Dia Allah yang bukan membinasakan kita. 2 Petrus 3 ayat 9 ayat yang kita baca tadi. Izinkan saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. 2 Petrus 3 ayat 9 terjemahan sederhana Indonesia berkata begini. Janganlah kalian terpengaruh oleh orang-orang yang berkata, Tuhan terus menunda-nunda untuk menepati janjinya. Kenapa sampai sekarang Yesus belum datang kembali? Jawaban yang benar untuk setiap orang yang berkata seperti itu adalah, Tuhan sedang bersabar terhadap kamu, karena Dia tidak mau kamu ikut binasa. Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat. Bukan hanya kepada orang yang sudah kenal Dia, ataupun orang yang belum kenal Dia, tapi kepada setiap orang untuk bertobat. Malapetaka yang mengintai Yunus bukan untuk membinasakan dia, tapi Tuhan mau Yunus dengar panggilannya kembali. Ini yang terjadi kalau hati kita menjauh daripada Tuhan. Maka pegangan yang sedang kita pegang, itu gak menghantarkan kita kepada janji Tuhan. Kita akan berhenti di tengah jalan. Dan kalau kita berhenti di tengah jalan, bagaimana mungkin kita sampai kepada tujuan kita? It's better not to quit. Lebih baik kita melangkah sedikit-sedikit daripada kita harus berhenti. Bapak Ibu Saudara. Lebih bagus kita melangkah sedikit daripada kita harus berhenti. Sebaliknya, pegangan yang benar di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pegangan yang kokoh adalah yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, yang menaruh harapannya dalam Tuhan. Inilah pegangan yang kokoh. Inilah pegangan yang benar. Yeremia mengumpamakan bahwa mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang gak akan pernah khawatir akan tahun kering. Artinya pohon itu lewati tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya pohon itu melewati musim paceklik, tapi tidak berhenti menghasilkan buah. Karena bukan tergantung cuacanya, tetapi tergantung kemana akarnya memegang. Amin. Tergantung kepada akarnya, apa yang sedang dipegang akarnya. Kalau dia jauh dari aliran air, jangankan musim kemarau, bahkan mungkin musim baik pun belum tentu segar, bukan? Kalau dia nggak ditanam di tanah yang baik, jangankan musim paceklik, bahkan mungkin musim berbuah pun belum tentu dia berbuah. Apa yang sedang dipegang akar itu menentukan pohon itu apa. Dan akan seperti apa.
Jadi bukan musimnya Bapak Ibu Saudara. Bukan musimnya. Hidup kita mesti berpegang pada hal yang konsisten. Dan hal yang konsisten hanya kita temukan di dalam Tuhan saja. Mazmur tadi berkata bahwa janji Tuhan teguh dan dapat diandalkan. Kalau ada hari di mana kita sempat memegang manusia, janji manusia, memegang kekuatan diri kita sendiri. Dan kalau ada kita sempat hati kita katakan kita bisa sendiri, lalu kemudian kita mulai jauh daripada Tuhan. Saya mau mengajak kita semua, ini harinya, mari kita bertobat. Ini harinya. Jangan lari lebih jauh lagi, dan jangan tunda lebih lama lagi. Andalkan Tuhan. Jagoankan Tuhan. Andalkan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan believe, trust in, and relies on. Percaya, yakin, dan bersandar pada Tuhan saja. Dan yang kedua, taruh harapan kita dalam Tuhan. Artinya, dalam semua pengharapan kita, kasih ruang juga bagi Tuhan untuk mengkoreksinya. Kasih ruang bagi Tuhan untuk menyempurnakannya. Jangan setiap kali kita datang sama Tuhan, kita aja. Saya mau katakan juga sama seperti pada waktu Natal Youth kemarin. Kalau hidup ini isinya tentang kita saja, semua agendanya kita saja, Tuhan gak bisa kerja. Karena Tuhan bukan bekerja untuk menaikkan nama kita pribadi. Dia bekerja untuk kemuliaannya. Dia bekerja untuk kemuliaannya. Dan kalau hidup kita, semua harapan, mimpi, cita-cita, angan-angan kita, isinya kita saja. Isinya tentang kita saja. Tuhan pun gak bisa kerja Bapak Ibu Saudara. Kita mesti kasih ruang bagi Tuhan untuk mengkoreksi segala harapan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dan pada hari ini kita belajar bahwa konsisten adalah buah dari apa yang kita pegang hari ini. Konsisten adalah buah, adalah hasil dari apa yang sedang kita pegang. Kalau yang kita pegang manusia, kekuatan diri sendiri, dan hati yang jauh dari Tuhan. Kalau ini yang kita pegang, kita nggak akan bisa konsisten. Amin. Kita nggak akan bisa konsisten. Kita akan berubah-ubah. Musim baik kita baik, musim buruk kita buruk. Orang tua kita sempurna, kita sempurna. Orang tua kita nggak sempurna, kita pun jadi lebih bandel dari mereka. Teman-teman kita baik, kita baik. Teman-teman kita buruk, kita ikutan buruk. Karena kita nggak bisa konsisten. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa konsisten bahkan di tengah-tengah musim yang buruk sekalipun? Maka peganglah kepada hal yang benar. Berpeganglah pada Tuhan dan janji-janjinya yang tidak pernah berubah. Saya tutup dengan satu statement ini. You can be consistent if you hold on in constant things. Kamu gak akan pernah bisa konsisten kalau kamu berpegang pada hal yang berubah-ubah. But if you hold on to constant things, pada hal yang tetap, pada Tuhan, pada firman-Nya, pada janjinya, percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun musimnya dan bagaimanapun 2022 nanti, kita tetap konsisten. Tren kita bukannya naik turun, tapi tren kita akan terus naik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari ambil waktu sejenak untuk boleh saat teduh, untuk bisa dengar apa yang mau Roh Kudus sampaikan bagi kita. Ada batasan bagi saya untuk menyampaikan, tapi Roh Kudus melebihi batas untuk mengajari kita. So take time, ambil waktu, sembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Thank you.
Terima kasih Bapa. Ajari kami untuk mengandalkan Engkau. Ajari kami untuk mengandalkan hanya kekuatan-Mu saja. Dan bila seluruh harapan kami hanya kami taruh dalam Engkau Tuhan. Seluruh pengharapan kami. Kalau sebelumnya ada kami yang berharap pada manusia, pada kekuatan kami sendiri, pada hati yang jauh daripada Tuhan. Ini harinya Tuhan. Ini harinya kami kembali kepadamu. Bila kami pegang teguh hanya Engkau saja. Hanya Tuhan saja. Kau pribadi yang tidak pernah berubah. Janji-Mu tidak pernah berubah Tuhan. So we lift up your hands. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah berubah. Tak pernah gagal janji Tuhan. Tak pernah gagal, tak pernah batal. Tuhan, berikan iman bagi kami. Berikan iman bagi Tuhan Yesus umat-Mu untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar lebih daripada indera kami mendengar dan merasakan Tuhan. Iman bagi kami untuk merasakan kesetiaan. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan kami bersyukur buat tahun ini. Tahun ini pada banyak pengajaran bagi kami. Makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Syataka Bapa Rabas. Jabarkan Tuhan sampai semua kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan terima kasih buat waktu sama-sama kami boleh belajar dari firman-Mu. Supaya kami pada hari ini belajar untuk berpegang hanya pada hal yang konsisten saja. Berpegang pada Tuhan dan berpegang pada janji-janjinya. Pada hari ini kami mau menaruh semua harapan kami hanya dalam Engkau saja. Harapan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Kami kasih ruang bagi-Mu untuk mengkoreksi, untuk menyempurnakan segala pengharapan kami. Dan kami bersyukur pada hari ini kami diajari kembali. Roh Kudus, tambahkan lagi iman kepada setiap kami umat-Mu. Supaya iman kami membuat kami bisa merasakan kesetiaan Tuhan setiap harinya. Lebih daripada mengharapkan janji Tuhan digenapi, biarlah iman kami membukakan mata kami, membukakan panca indera kami untuk bisa merasakan kesetiaan Tuhan setiap hari dalam kehidupan ini. Dan kesetiaan-Mu tidak hanya terjadi sekali setahun, tetapi setiap hari kesetiaan-Mu. So open up our eyes Tuhan. Open up our hearts. Untuk setiap hari kami boleh merasakan bahwa kesetiaan-Mu tidak pernah melalui kami. Amen. Tidak pernah. Tapi selalu ada bersama-sama dengan kami. So kami bersyukur kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang membawa persembahan kami juga kepada hadiran-Mu kepadamu saja. Tuhan, kami bawa yang terbaik kepadamu. We bring the best. Engkau yang menyelidiki setiap hati. Bagaimana sikap hati kami untuk memberi kepadamu. Biarlah dengan penuh kesadaran, bukan dengan penuh ketakutan. Persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu saja. Menjadi sebuah bentuk ucapan syukur kami akan kebaikan-Mu. Berkati gereja-Mu yang menggunakannya. Tuhan, berkatilah setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap kantor, setiap toko, setiap dimanapun kami berada Tuhan. Tanah di mana kami dipijak, di situ berkat Tuhan mengalir. Apa yang sedang kami rencanakan, rancangkan, sepanjang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kami percaya bahwa berkat Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Kami tidak berhenti untuk berjalan, tidak berhenti untuk berlari mengejar panggilan-Mu Tuhan. Berkatilah apa yang sedang dikerjakan. Berkati setiap usaha Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati. Tambahkan kekuatan. Tambahkan kepercayaan, keyakinan bagi yang sedang putus asa pada hari ini. Tambahkan keyakinan bagi apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Beri hikmat Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga kota kami. Kami serahkan juga bangsa kami. Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang pegang teguh bangsa kami. Kami berdoa bangsa kami aman dalam penjagaan tangan Tuhan. Mara bahaya, virus, wabah baru apapun tidak bisa menghancurkan bangsa kami. Karena ada doa orang-orang benar yang melingkupi kota, yang melingkupi bangsa kami. Berdoa bagi Sumatera Barat dan Kota Padang. Tuhan jagakan, Tuhan lindungi, khususnya selama Natal. Semua gereja-gereja boleh merayakan Natal dengan rasa aman dan dengan leluasa untuk memuji menyembah Tuhan.
Terima kasih Bapak, berkatilah juga sidangmu, gembala sidang, keluarga, para full timer, berkati juga leaders dalam gereja ini dan para pelayan, serta seluruh umat-Mu Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami percayakan seluruh kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu melalui gereja-Mu. Tuhan, kuatkanlah gembala sidang kami untuk terus melangkah di dalam iman, di dalam visi, di dalam janji-janji-Mu Tuhan. Tuhan, singkapkan juga visi yang mau Engkau perdengarkan, perlihatkan bagi hamba-Mu di tahun yang baru, yang akan membawa gereja-Mu ini lebih dalam lagi berakar kepada Kristus. Dan semakin kami dalam berakar, semakin tumbuh keluar Tuhan, semakin menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Bapa, kuatkan semua umat-Mu Tuhan. Tentunya ada permasalahan yang sedang mereka hadapi, tetapi biarlah semua itu bukan semakin mengecilkan kami, tetapi semakin kami melihat bagaimana besarnya Tuhan yang kami sembah. Amin. Tidak ada masalah yang terlalu sukar untuk kami lewati. Saya berdoa supaya setiap masalah selesai hari demi hari. Dan ada masalah yang baru. Kami tidak bawa masalah yang lama, tapi ada masalah yang baru yang membuat kami naik level lagi dalam pengikutan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pulang, darah Yesus membungkus kami. Mara bahaya tidak bisa menjamah kami. Di dalam nama Yesus, segala sakit, wabah menghalangi kami mengerjakan, menjadi pelaku firman Tuhan, jatuh kembali pada kehidupan yang lama. Tinggalkan kami semua. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Marilah umat Tuhan, angkatlah tangan kita ke surga dan terimalah berkat dari Bapa Sorgawi yang mengasihi dan menyayangi kita. Bapa yang sempurna, terimalah berkat dari Yesus Kristus yang sudah mati dan yang bangkit, memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita, menuntun kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan semua kita yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya, Bapak Ibu Saudara. Udah masukin.